Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan syariat, hakikat, ma'rifat, tarekat. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Arum Fajar Nadila dengan NIM 2617059. Yang kedua, Nur Hadi Widodo dengan NIM 2619078. Yang ketiga, Regina Purwaning Tias dengan NIM 2620040. Yang keempat, Muhammad Rian Afandi dengan NIM 2620058. Yang kelima, Eka Damayanti dengan NIM 2620108. Pengertian syariat dan hakikat. Dalam dunia tasawuf, syariat adalah syarat mutlak bagi soleh atau penempuh jalan rohani menuju Allah. Tanpa adanya syariat, maka batalah apa yang diusahakannya. Sedangkan dalam kamus ilmu tasawuf dikatakan bahwa kata hakikat atau hakikoh seakar dengan kata al-haq, reality, absolut, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebenaran atau kenyataan. Pengertian ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat memiliki arti pengetahuan dan atau pengalaman. Sedangkan dalam istilah tasawuf memiliki arti sebagai pengenalan yang langsung tentang Tuhan yang didapat melalui hati sanubari sebagai akibat langsung dari ilmu hakikat. Ma'rifat lebih mengacu kepada tingkatan kondisi mental, sedangkan hakikat mengarah kepada kualitas pengetahuan atau pengalaman. Kualitas pengetahuan itu sedemikian sempurna dan terang sehingga jiwanya merasa menyatu dengan yang diketahuinya itu. Macam-macam ma'rifat. 1. Ma'rifat ta'limiyat. Istilah ta'limiyat itu dari kata ta'lama yuta'limu, ta'liman ta'limiyatan, yang artinya pengetahuan yang dicari. Sedangkan menurut arti yang lain, ta'limiyat itu berarti mendapat ilmu pengetahuan. 2. Ma'rifat laduniyah. Ma'rifat laduniyah ialah ma'rifat yang dibukakan secara langsung oleh Tuhan dalam keadaan kasb. Adapun tanda-tanda yang bermarifat antara lain sebagai berikut. 1. Tidak memadamkan cahaya marifatnya, yaitu cahaya waraknya. 2. Ilmu batiniyah yang bisa merusak lahiriah hukum tidak mereka yakini. 3. Banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dalam literatur tasawuf, ada dua tokoh yang mengenalkan ma'rifat, antara lain 1. Al-Ghazali. Mengakhiri masa petualangannya dikarenakan telah mendapatkan pegangan sekuat-kuatnya yang bertujuan untuk kembali berjuang dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Pegangan itu disebut dengan paham sufi yang diperolehnya dari ilham Tuhan di tanah suci Makkah dan Madinah. Hidup berpetualangan di jalan selama 10 tahun lamanya, dan itu sudah cukup membosankan. Maka dari itu, timbullah pikiran yang normal untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Perdana Menteri Fakhrul Mulk, putra dari almarhum Bapak Nizamul Mulk, meminta supaya segera pulang ke Nizapur untuk memimpin Universitas Nizamiyah. Dan akhirnya, pada 499 Hijriah sampai dengan 1105 Masehi, Al-Ghazali pun pulang ke Nizapur dengan hati yang sangat bangga sebagai seorang pahlawan yang sangat gagah, pulang dengan kemenangan dari pertempuran. 2. Zanun al-Misri berasal dari Naubah. Naubah merupakan suatu negeri yang terletak di Sudan dan Mesir. Dunun al-Misri lahir pada tahun 180 Hijriah atau 799 Masehi. Menurut Hamka, Dunun al-Misri banyak menunjukkan jalan menuju Tuhan dengan cara mencintai Tuhan menurut garis perintahnya yang diturunkan dan ditakuti dari jalan yang benar. Awal mula nama Zunun muncul karena terjadi ketika peristiwa yang menunjukkan karomah yang dimilikinya. Zunun terkenal karena doa-doanya yang mustajab dan juga ilmu agamanya yang tinggi.
Pengertian tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab al-taq. Menurut jamaknya adalah al-turuq, yang secara etimologi memiliki makna jalan, cara, metode, sistem, dan lain-lain. Dalam ilmu tasawuf, toharikoh ini dipakai dengan makna sebagai jalan yang benar untuk mencari tujuannya, yakni agar bisa dekat dengan Sang Khalik. Sedangkan pengertian toharikoh secara etimologi memiliki beberapa definisi dari para tokoh, antara lain Abu Bakar, Aceh, Masignon, C. Spencer Trimingham. Pengertian tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab al-tarak. Bentuk jamaknya adalah al-turuq, yang secara etimologi memiliki makna jalan, cara, metode, sistem, dan lain-lain. Dalam ilmu tasawuf, tarekat ini dipakai dengan makna sebagai jalan yang benar untuk mencapai tujuannya, yakni agar bisa dekat dengan Sang Khalik. Sedangkan pengertian tarekat secara etimologi memiliki beberapa definisi dari para tokoh, di antaranya yaitu yang pertama Abu Bakar Aceh, yang kedua Masignon, yang ketiga C. Spencer Trimingham. Dari ketiga tokoh tersebut, definisinya dapat dilihat di makalah ya teman-teman. Landasan hukum syariat. Hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW berkata, Islam adalah Anda bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tegakkan sholat, bayarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, laksanakan haji jika Anda mampu berjalan ke sana. Ia berkata, Anda benar, kami heran. Ia bertanya, kemudian ia membenarkan. Ia berkata lagi, beritahukan kepada aku apa itu iman. Rasul menjawab, Anda percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada qadar, baik dan buruk. Ia menjawab, Anda benar. Ia berkata lagi, beritahu aku apa itu ihsan. Rasul berkata, Anda sembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika Anda tidak dapat melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Fath al-Bari bin Hajar. Selanjutnya, mengenai landasan hukum hakikat. Dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, karangan Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syoto Ad-Dimyati, yang artinya maknanya tarikat dan hakikat tergantung pada pengalaman syariat. Keduanya tak akan tegak dan hasil tanpa syariat, sekalipun derajat dan kedudukan seseorang sudah mencapai level yang sangat tinggi, dan ia termasuk salah satu wali Allah. Ibadah yang wajib bagaimana diamanahkan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak gugur darinya. Sayyid Bakri mencontohkan pada sholat tahajud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kedua kakinya bengkak karena aktivitas sholat malamnya semalam suntuk. Ketika ditanya, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan mendatang? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya adalah kewajiban ibadah berlaku untuk memenuhi hak kehambaan dan hak syukur atas nikmat. Para wali dengan derajat kewalian, mereka tidak pernah keluar dari batas kehambaan dan pihak yang menerima nikmat Allah. Jadi sholatnya Rasulullah ini adalah sebagian ibadah yang bisa dilihat dari sisi syariat.
Kemudian landasan hukum makrifat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya sertakan dirimu kepada Allah. Jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah beserta Allah, maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan kepada Allah. Ya, berdasarkan keterangan hadis di atas, bahwa kita harus menyertakan diri kepada orang-orang yang beserta Allah, yang artinya kita harus belajar secara langsung kepada orang yang telah dapat serta Allah yang lazim, disebut mursyid atau guru atau syekh. Maka tidaklah berlebihan jika Abu Yazid Al-Bustami berpendapat bahwa barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, maka setan gurunya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang artinya sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian landasan hukum mengenai tarekat. Nah, sementara tarekat adalah kesungguhan hati atau mujahadah al-nafas dan meningkatkan kualitas karakter hati yang kurang menuju kesempurnaan dan naik dalam posisi kesempurnaan dengan sebab ditemani oleh para mursyid. Tarekat adalah jembatan yang menjadi perantara dari syariah menuju hakikat. As-Sayyid Takrifat yang dalam hadis Imam Nawawi kitab Al-Maqashif fi Al-Tauhid wal Ibadah wal Usul Al-Tasawuf halaman 20 yang artinya pokok tarekat tasawuf ada 5. Takwa pada Allah dalam rahasia atau terang, mengikuti sunnah dalam ucapan dan perbuatan, berpaling dari makhluk dari depan dan belakang, rela pada pemberian Allah dalam sedikit atau banyak, kembali pada Allah kala senang dan susah. Oleh karena itu, seluruh syekh tarekat tasawuf sepakat bahwa tak seorang pun boleh mengajarkan dan memberikan bimbingan tentang hakikat, kecuali telah menguasai syariat secara benar dan mendalam. Nah, langkah ini pula lah yang ditekankan oleh sejumlah tokoh tarekat terkemuka lainnya, seperti Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Asy-Syadziliyah. Barang siapa yang kehilangan akar tak akan berhasil mencapai puncak, kata Imam Asy-Syar'ani, sebagaimana dinukil Sayyid Bakari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.